Ini oleh hambanya Pak Andoko. Pak Andoko, monggo waktunya, silakan. Shalom semuanya. Terima kasih untuk Pak Mardi dan tim Koramdeo yang memberi kesempatan saya lagi untuk membagikan pengalaman hidup di dalam Tuhan. Eh, saya senang untuk berbagi tempat ini dan saudara juga mengikuti apa yang saya bagikan. Apa yang saya ceritakan hari ini, kita akan belajar perjalanan daripada bangsa Israel, bagaimana perjalanan bangsa Israel untuk sampai kepada tanah perjanjian. Tapi kenapa mereka mati juga di padang gurun, padahal sudah diselamatkan, sudah ditebus, sudah dibayar, eh, keluar dari Mesir, tapi mati juga di padang gurun. Apakah eh, kesalahan Musa? Ataukah ini bangsa Israelnya yang kurang nggak benar? Jadi kita akan belajar banyak hal untuk kita bisa mengerti sehingga kita melihat sudut pandang kita melihat perjanjian baru dalam perjanjian lama dalam sudut pandang perjanjian baru. Saya akan taruh PowerPoint-nya. Boleh PowerPoint-nya ya, Pak? Eh, saya bisa berbagi sendiri ya? Kok masih belum bisa ya? Hanya host aja yang bisa berbagi. Oke, ini. Oke, kita akan lihat perjalanan dari Sinai ke Zion, dari tempat kepada pribadi. Karena apa yang saya bagikan ini, saudara, ini bukan saya bagikan karena saya baca buku atau saya pelajari di internet, enggak. Tapi inilah ada perjalanan kehidupan kami dalam melayani, dalam apa yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kami, dalam mengenal kami itu, bagaimana Tuhan itu berkarya dan hidup dalam kehidupan kami. Kalau enggak bisa ya? Oke. Hidup menjadi penyembah benar. Semua pasti udah tahu mengenai ayat ini. Yohanes 4 ayat 21 katakan seperti ini, percayalah padaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus wajib menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini penyembahan yang wajib harus kita lakukan. Penyembahan yang tidak boleh dilakukan dengan cara lain kecuali dengan cara ini. Ini yang Tuhan kehendaki, sebuah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Penyembahan di sini tidak bicara mengenai gunung dan Yerusalem. Gunung sebuah tempat, Yerusalem sebuah aturan. Kalau saudara ke Yerusalem, itu aturan, tata cara ibadah, tata cara ritual ibadah. Jadi Yerusalem bicara mengenai liturgi. Jadi di situ jelas bahwa kamu menyembah Bapa bukan di gunung dan juga bukan di Yerusalem. Artinya apa? Kita tidak lagi menyembah karena tempat, karena gunung, dan karena aturan lagi, karena hukum lagi. Bukan, penyembahan bukan masalah hukum, penyembahan bukan masalah tempat. Tapi banyak anak Tuhan menyembah itu kalau nggak ke gereja, kalau nggak doa pagi, kalau nggak ngikutin aturan ini, aku belum menyembah. Nah, penyembahan seperti ini udah nggak lagi di perjanjian baru ini. Tuhan mau. Ada satu penyembahan yang saudara lihat di mana itu penyembahan terus-menerus yang tidak lagi dibatasi oleh gunung, tempat, dan tidak dibatasi oleh aturan. Tapi selalu penyembah kalau kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Tahuan, banyak orang butuh banyak tahu tapi nggak kenal. Jadi contoh, eh, banyak orang tahu Pak Jokowi. Oh, aku tahu Pak Jokowi. Tapi mereka nggak kenal Pak Jokowi. Beda antara tahu dan kenal. Kalau tahu itu kita cukup lihat di TV, lihat di buku, lihat di apa majalah-majalah. Kita bisa tahu Pak Jokowi itu adalah presiden,
mantan presiden kita. Tapi kalau kenal, saya perlu berjalan dengan Pak Jokowi, saya perlu duduk, saya perlu makan, saya perlu berdiri sama dia, bahkan saya perlu bicara sama dia. Semakin saya mengenal duduk semakin lama saya semakin mengenal dia. Tahun demi tahun pengenalan saya sama Pak Jokowi tergantung proses saya berjumpa berjalan dengan dia. Nah, sama dengan Tuhan, belajar mengenai Kristus tidak bisa cuma kita belajar dari buku, dari Alkitab, dari buku-buku rohani. Kita perlu belajar hidup di dalam Dia. Saudara dihina, saudara tetap mengasihi, saudara direndahkan, saudara tetap mengasihi. Saudara harus menaklukkan diri saudara pada pribadi Kristus yang adalah roh itu sendiri. Saudara, Allah adalah kasih. Seperti yang saya jelaskan kemarin, Allah adalah kasih. Di dalam kasih itu adalah kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Jadi seluruh hidupmu harus menjadikan Kristus yang adalah kasih itu menjadi jawaban. Mungkin istrimu kurang benar, mungkin anakmu kurang benar, mungkin temanmu kurang benar, mungkin klien bisnismu tidak benar. Tapi kasih, kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, kemurahan itu harus menjadi jawaban. Nah, itu bukti kita mentuhankan Dia, menjadikan Kristus adalah Raja Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga hidup kita ini bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup, yang menjadi penyembahan kita. Sehingga penyembahan kita itu tidak lagi dibatasi oleh tempat dan gunung, tapi setiap situasi apapun yang kita hadapi, Kristus adalah jawaban. Itu yang menjadikan kita menjadi penyembah roh, kehidupan, dan kebenaran. Kebenaran adalah Kristus, kehidupan Kristus. Jadi waktu kita menyembah Allah dalam kehidupan Kristus, maka kita akan penyembahan seperti ini membuat kita mengenal Dia. Yang mengenal makin hari kayak Abraham. Abraham itu dasarnya itu adalah pengenalan akan Allah. Dia berjalan, kok disertai gini ya, mulai kenal, berjalan dikit, kok seperti, makanya dia punya iman. Jadi iman itu tidak ujuk-ujuk dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan aku iman, Tuhan beri, enggak. Iman itu proses pengenalan. Kalau kalian semakin dekat, saudara punya sebagian besar punya istri di sini, punya istri atau punya suami. Dari pacaran pertama, oh orangnya kayak gini, terus masuk pernikahan, oh kayak gini, makin mengenal, menikah setahun, oh kenal dia. Tapi apakah sudah kenal benar? Belum. 2 tahun, oh makin mengenal. 4 tahun, 20 tahun, terus pengenalan terus kan? Pengenalan makin kenal. Kalau saudara benar-benar kenal pasangan saudara, saudara nggak mungkin bertengkar. Pasti saudara tahu maksud kehendak pasangan kita. Tapi karena kita belum terlalu mengenal dia, pasangan kita, makanya kita kadang-kadang masih masih bertengkar, masih salah mengerti. Karena apa? Kita nggak terlalu mengenal. Makanya mengenal itu proses perjalanan sepanjang hidup. Begitupun dengan Tuhan. Dengan Tuhan kita nggak bisa ngomong, aku udah mengenal. Enggak. Tapi proses lagi. Sehingga waktu kita dihina, kita tetap mengasihi. Terus Tuhan tunjukkan, oh ini toh maksudnya Tuhan. Waktu uang kita diambil orang, kita tetap mengasihi orang itu. Kita tetap berdiri sama dia. Terus Tuhan buka jalan lain. Oh ternyata kita mulai mengenal terus. Karena apa? Kita taklukkan diri kita pada pribadi Allah yang adalah kasih. Sehingga kita berjalan dengan kasih itu. Kita seperti kemarin saya terangkan itu. Kuk itu menyatukan. Waktu kita menjadi satu dengan kuknya, kita nggak bisa terpisah lagi dengan jalan kebenaran dan hidup Kristus. Tiap hari kita ada di jalannya Yesus, tiap hari kita ada di kebenaran Yesus, tiap hari kita ada di dalam kehidupan Yesus. Kita nggak bisa pisah dengan itu. Jalannya Yesus, kebenaran Yesus, hidupnya Yesus yang nggak cocok sama kehendak daging kita, yang egois, yang mau menyalahkan orang, nggak bisa. Kasih tetap menyatu dengan kasih, itu yang membuat kita mengenal Dia. Jadi pengenalan itu sumbernya adalah kau berjalan, tidak bisa dipelajari. Jangan cuma mempelajari Alkitab, jangan cuma mempelajari buku. Pinter buku ini, terus ngomong soal firman, luar biasa. Tapi hidupnya tidak menggambarkan Kristus. Waktu dia ditekan, egonya yang keluar. Waktu dia disalahkan, egonya yang keluar. Untuk apa pengenalan seperti itu? Itu makanya lihat buahnya saja. Orang itu mengenal Kristus atau enggak, bukan dilihat banyaknya pekerjaan yang dia kerjakan untuk Tuhan. Tapi siapa di dalam dia yang mengerjakan. Saya ulang, kalau mau tahu
orang itu mengenal Tuhan atau nggak mengenal Tuhan, gampang. Jangan dilihat apa yang mereka kerjakan buat Tuhan. Jangan dilihat di situ. Tapi siapa dalam dia yang mengerjakan pekerjaan itu? Apakah kedagingannya, egonya, atau kehendak roh pribadi Kristus? Sehingga waktu dia direndahkan, dihakimi, disalahkan, dia tetap memunculkan Kristus yang adalah jawaban. Nah, itulah menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi jangan berhenti menjadi penyembah-penyembah agamawi yang cuma dibatasi oleh gunung, tempat. Wah, aku kalau enggak ke gereja enggak sah ini. Oh, kalau aku enggak ngikutin hukum ini enggak sah. Tapi kita enggak mau hidup dipimpin oleh roh. Banyak orang tuh anak-anak Tuhan itu taat hukum, tapi pribadinya Kristus enggak ada. Jadi melalui pribadi Kristus inilah kita akan mentaati hukum-hukum yang ada. Melalui pribadi kasih yang ada dalam diri kita inilah, maka kita akan ke gereja. Jadi di gereja itu bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi memberi kepada mereka bahwa kita adalah terang. Mentaati hukum itu bukan lagi sebuah tujuan, tapi itu hanya ucapan syukur. Perpuluhan, persembahan, memberkati orang-orang di sekitar kita. Itu ucapan syukur, bukan hukum lagi dalam hidup kita. Jadi itu ucapan syukur, Tuhan terima kasih. Karena apa? Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Banyak orang, aku ngasih perpuluhan biar diberkati. Aku ngasih persembahan ini biar diberkati. Aku taat ini biar diselamatkan. Enggak, saudara. Semua ketaatan daripada hukum itu adalah manifestasi daripada pribadi Allah yang ada di dalam diri kita. Oke? Apa sih satu bentuk kata bekerja dalam bahasa dari Ibrani adalah avodah, yang berarti penyembahan. Penyembahan itu avodah. Avodah itu bekerja. Artinya segala aktivitas kita yang kita kerjakan melalui pikiran dan perasaan Kristus, kasih yang menjadi jawaban itu adalah bentuk penyembahan kita. Jadi apapun yang kau lakukan, mau di rumah, waktu kau dihina, engkau tetap mengasihi, itu penyembahan. Waktu kau direndahkan, engkau tetap memberkati, itu penyembahan. Waktu kau disalah mengerti, tapi engkau tetap berespon benar, itu penyembahan. Waktu kau diberkati, engkau tetap lemah lembut dan rendah hati, itu penyembahan. Jadi penyembahan ini bukan cara, tapi segala aktivitas kita yang kita lakukan dalam pribadi kasih, yang adalah Kristus itu adalah penyembahan. Tapi segala sesuatu tanpa didasari oleh kasih atau Kristus, itu kemunafikan. Jadi biarpun saudara taat taat ayat firman, taat lakukan, tapi hanya untuk ego, ini aku, bangun gereja, ini aku untuk kesombongan, itu munafik. Tapi segala sesuatu yang kamu lakukan dalam pribadi kasih yang adalah Kristus itu adalah penyembahan. Jadi penyembahan buat saya bukan karena saya gembala, saya mengembalakan atau saya menyembah Tuhan. Enggak, saya bekerja di bisnis saya dalam pribadi kasih. Waktu ada orang mengkhianatin kami, waktu ada karyawan enggak benar, waktu kami harus tetap mengasihi mereka, kami tetap harus berdiri sama mereka. Itu penyembahan. Itu persembahan tubuh demi kemurahan Allah. Persembahkan tubuhmu, egomu, harga dirimu, emosimu. Itu maksudnya. Sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi persembahan tubuh ini berbicara membakar ego kita. Makanya firman Tuhan katakan, cinta akan rumah Tuhan menghanguskan kita. Hangus memang. Kalau kita mencintai rumah Tuhan, hidup kita ini menjadi rumah Tuhan. Hangus itu kita. Ego kita, harga diri kita, emosi kita harus kita taklukkan pada Kristus yang adalah kasih. Orang merendahkan kita, harusnya kita hina, kita lawan dia, tapi kita tetap mengasihi. Hangus itu. Harusnya kita menghakimi dia, tapi kita tetap mengasihi dia. Hangus itu daging kita itu. Cinta akan rumah Tuhan pasti menghanguskan kita. Jadi kalau saudara mencintai rumah Tuhan, mencintai Tuhan, roh Tuhan yang ada dalam diri kita, hidup kita menjadi rumah Tuhan. Kalau tidak menghanguskan ego-ego kita dan kita masih menyalahkan orang, menghakimi orang, merendahkan orang lain, ya itu berarti kita tidak menghanguskan ego rumah Tuhan. Kita tidak mencintai rumah Tuhan. Karena cinta akan rumah Tuhan itu menghanguskan kita.
Yohanes 17 ayat 2 katakan, sama seperti engkau, seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup kekal kepada semua yang telah engkau berikan padanya. Hidup kekal, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi hidup kekal itu adalah pengenalan. Pengenalan dia sebagai Jehovah Rafa, Jehovah Zaire, Jehovah seperti Abraham. Dia mengenal Allah sebagai Allah yang menyediakan. Tapi karena proses, bukan ujuk-ujuk baca buku, lihat buku, terus, oh dia Jehovah Rafa, Jehovah Zaire. Kita cuma ngomong gitu. Untuk apa kita ngomong Allah seperti itu Allah? Tapi kita tidak mengenal, mengalami sendiri bahwa dia Allah yang menyediakan. Abraham memberi namanya sebagai Allah yang menyediakan. Karena apa? Abraham mengalami sendiri, melihat sendiri. Wih, dia Allah yang menyediakan. Kalau saya, saudara, Tuhan menyertai saya dalam semua pembangunan bisnis saya, pekerjaan saya, keluarga saya, pengembalaan yang Tuhan percaya. Saya lihat, saya mengenal dia. Dia Allah yang membangun. Saya mengenal dia sebagai Allah yang membangun. Karena saya melihat, bukan karena saya baca buku terus saya klaim-klaim. Allah yang membangun, Allah yang menyediakan, Jehovah Rafa, Jehovah Zaire, Jehovah Nisi. Cuma ngomong, tapi tidak mengalami. Untuk apa? Alami. Dengan apa? Taklukkan dirimu kepada Kristus. Karena dalam Kristus itulah seluruh kepenuhan Allah. Jehovah Rafa, Jehovah Zaire, Jehovah Nisi. Itu ada di dalam dia. Waktu kau taklukkan pada kasih, hidupmu kau taklukkan pada roh pribadi Kristus yang adalah kasih itu, kamu akan mengalami kepenuhan Allah. Engkau akan melihat dalam hidupmu, dia Allah yang menyembuhkanku ya. Dia Allah yang menyediakan. Dia Allah yang membangun. Dia yang Allah yang mengangkat aku. Kita bisa kasih nama Allah dalam kehidupan kita dengan perjumpaan-perjumpaan kita. Jadi alami sendiri Tuhan. Jangan cuma percaya omongan Pak Handoko, omongan Pak Pendeta, omongan Alkitab. Jangan, alami. Untuk apa kita hafal Alkitab tapi kita tidak ngalami itu semuanya? Untuk apa kita mengerti semua pengetahuan buku, banyak buku kita baca, tapi kita tidak mengalami sendiri? Untuk apa? Alami Tuhan, karena pengalaman kita sama Tuhan itu yang menghidupi kita, bukan pengetahuan kita. Kata mengenal di sini bicara mengenai ginosko, itu hubungan suami istri yang menyatu. Pengenalan itu bicara mengenai kesatuan, seperti saya sama istri itu menjadi satu. Jadi pengenalan itu kita bukan masalah tahu, enggak, kenal itu bersatu, ginosko. Jadi saya mengenal istri saya itu ginosko, menjadi satu. Jadi enggak terpisah lagi, seperti pokok dan ranting yang adalah satu, sehingga kesatuan dan pokok itulah yang menghasilkan buah. Jadi bukan kita, jangan pernah memaksa berbuah roh, damai sejahtera, suka. Enggak usah. Bersatu aja. Dengan apa? Sangkal diri. Pikul salib. Sangkal diri itu kita, seperti saya kemarin jelaskan, kita tidak menganggap ego kita, harga diri kita lebih tinggi daripada pribadi Kristus. Itu sangkal diri. Kita menyangkali, kita menaklukkan kebenaran kita kepada pribadi Kristus. Ini benar. Oh, itu salah. Kita mau salahkan. Enggak. Taklukkan pada Kristus. Kita menyangkal ego kita, harga diri kita sangkal sehingga Kristus lebih tinggi dan kita lebih kita di bawah itu. Kristus lebih tinggi, dia lebih tinggi dan kita lebih kecil. Itu sangkal diri. Sangkal diri, kita tidak menganggap kebenaran kita itu sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan, tapi kebenaran Kristus, pribadi Kristus itu yang memimpin kehidupan kita. Itu adalah hukum yang pertama, kasih kepada Allah. Dan hukum kedua, kasih kepada sesama itu mikul salib. Mikul salib itu apa? Mikul salib itu Yesus menerima kelemahan, dosa orang lain sebagai tanggung jawabnya. Begitupun kita punya kelemahan istri kita punya kelemahan teman kita, sahabat kita yang berbuat dosa ini. Ayo kita tanggung jawab. Nggak usah ditelanjangin dengan ngomongin sana, kasih pakaian dia secara rohani. Tetap jagain dia, bukan menyalahkan kelemahannya, menghakimi dia. Enggak, terima kelemahannya dengan mikul salib. Mana mikul salibnya? Kalau kita cuma menghakimi orang lain, katanya mengasihi. Ayo mengasihi. Mengasihi itu ya memikul salib.
menerima kelemahan orang lain sebagai tanggung jawab kita, menerima kelemahan kesalahan istri kita sebagai tanggung jawab kita, menerima kelemahan karyawan kita sebagai tanggung jawab kita. Itu mikul salib, itu penyembahan. Jadi menyangkal diri, memikul salib, itu penyembahan dalam roh dan kebenaran yang menggenapi hukum Taurat dan kitab nama Nabi, karena dalam dua hukum inilah terkandung seluruh apa yang tertulis di Alkitab. Jadi waktu saudara menyangkal diri memikul salib, itu adalah representatif daripada hukum pertama dan hukum kedua. Jadi itu pastikan, jadi itu kita menjadi satu. Nah, kalau kita sudah menyangkal diri memikul salib, maka kita akan menghasilkan buah roh tanpa kita memaksa. Jadi nggak usah sabar, nggak usah mengendalikan diri, sangkal diri memikul salib aja. Itu ginosko kita, itu hubungan intim kita. Jadi sangkal diri memikul salib itu penyembahan kita, itu ginosko kita sama Tuhan. Nah, waktu itu ada sama kita, maka nanti kesabaran, kelembutan, kerendahan itu dapat dirasakan kepada orang lain. Tapi fokus kita dua ini, sangkal diri, mikul salib. Makanya mengikut Yesus itu tidak bisa kalau tidak nyangkal diri, mikul salib. Jadi belajar dari Yesus bukan belajar tentang Yesus. Saya ulang, belajar dari Yesus dengan dengan memikul salib, memikul kuknya tadi kemarin itu yang menjadikan kita satu. Kayak kuk sapi itu menyatukan dua sapi. Jadi sapi senior dan sapi junior. Sapi junior hanya ngikutin sapi senior. Sehingga dengan kuk ini, sapi junior mau nggak mau harus mengikutin sapi senior. Terus ikutin jalannya sapi senior, kebenaran sapi senior, hidupnya sapi senior. Harus diikutin oleh sapi junior. Yang jalannya sapi senior, hidupnya sapi senior, kebenarannya sapi senior, itu adalah jalan kebenaran dan hidupnya sapi junior. Karena kuknya ini menyatu, nggak bisa pilih lagi. Kasih itu harus menjadikan jawaban yang menyatukan mereka. Sehingga karena itu kita harus lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita nggak lemah lembut dan rendah hati, kita memaksa kuk yang menyatukan, kita paksa diri kita sehingga kita sakit semua. Tuhan akan paksa kita untuk di jalan dia, kebenaran dia, hidup dia. Karena kuknya ini sudah satu. Semakin saudara nggak lemah lembut rendah hati, nyalahin orang lain, masalah ini nyalahin sana, nyalahin sini, nggak menaklukkan pada Kristus yang adalah kasih, sakit semua hidupmu. Karena kau sudah janji jalan sama Tuhan. Makanya jalan sama Tuhan, pikul kuknya, belajar lemah lembut dan rendah hati, ikutin jalannya Yesus, kebenaran Yesus, hidupnya Yesus yang adalah kasih itu. Sehingga kita sampai kepada Bapa. Ingat, keserupaan akan Kristus bukan tujuan. Tapi itu adalah perjalanan yang kemarin saya ngomong. Keserupaan akan Kristus itu bukan tujuan, tapi perjalanan. Karena tujuan kita adalah Bapa. Jadi kalau namanya perjalanan itu saudara dari Jakarta ke Bali. Di dalam perjalanan Jakarta-Bali pasti ada hambatan. Nggak mungkin nggak ada hambatan. Ban gembos, macet, hujan, pasti ada hambatan. Tapi nggak ada masalah dengan hambatan selama saudara tetap menuju dari Jakarta ke Bali kan, melakukan perjalanan. Sama, waktu saudara belajar serupa akan Kristus, jalannya Yesus, kebenaran hidupnya Yesus, jalannya Yesus, kebenaran Yesus, hidupnya Yesus, pasti ada hambatan. Egomu pasti kadang-kadang gagal, salah, masih marah, enggak apa-apa. Yang penting kamu bertobat, kamu rendah hati, Tuhan ampuni, terus datengin orang yang kita salahkan tadi, minta maaf, merendahkan diri. Enggak apa-apa. Yang salah itu, saudara sudah berjalan nih sama Yesus, terus ada hambatan, wes enggak Yesusan, pindah wes karpe dewe. Lah itu yang paling salah. Balik lagi ke Jakarta. Harusnya dari Jakarta ke Bali sampai Jogja, wes capek aku balik lagi ke Jakarta. Lo itu yang hamartiah, gitu loh. Jadi kalau saudara tetap melakukan perjalanan hambatan apapun, ada kasih karunia Tuhan. Tidak ada masalah dengan kegagalanmu. Karena kegagalanmu itu adalah sebuah proses untuk engkau sampai kepada Bapa. Nah, makanya itu tetap lakukan perjalananmu di jalannya Yesus, kebenaran Yesus, hidupnya Yesus yang adalah kasih. Sampai jam berapa ya ini ya? Masih panjang Pak Handoko, lanjut. Oh, oke. Ya ini saya cuma ilustrasikan mengenai pokok dan Yesus tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri.
kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi saudara nggak mungkin bisa berbuah tanpa saudara menyangkal diri, mikul salib. Saudara tinggal dalam dia ini bukan masalah, oh aku dibaptis. Bukan, tinggal di dalam dia itu, saudara, kalau botol itu ada kasih, di dalamnya ada kelembutan, kerendahan hati, saudara tinggal di dalam botol. Maka di dalam botol itu ada kelembutan, ada kasih, kerendahan. Maka tinggal di dalam Kristus, artinya kau satu di dalam kasih itu. Kau tinggal dalam kuknya itu loh, jalannya dia, kebenaran dia, hidupnya dia. Itu bukti kau tinggal di dalam dia. Lah, waktu kamu tinggal di dalam pokok itu, maka engkau akan menghasilkan buah. Jadi jangan paksa dirimu berbuah. Wah, aku mau lemah lembut, aku mau rendah hati, tapi nggak mau menyangkal diri, nggak bisa. Nggak mau memikul salib, nggak bisa. Jadi, apa ya, kuncinya itu bukan berbuahnya, tapi tinggal dalam dianya itulah penyembahan kita. Berbuah itu bukan penyembahan. Berbuah roh itu bukan penyembahan. Tapi penyembahan itu adalah tinggal dalam dia dengan sangkal diri pikul salib. Ini perjalanan. Jadi perjalanan inilah yang menjadi jalannya Yesus, kebenaran Yesus, hidupnya Yesus. Ini penyembahan. Jadi jangan fokus pada kelembutan, kerendahan hati. Saudara nggak akan bisa lakukan itu karena saya pernah gagal di area itu. Tapi waktu saya lakukan ini, saya menemukan enjoy hidup saya ringan, pengembalaan saya ringan, bisnis saya ringan, hidup saya ringan, pengajarannya saya ajarkan ini hidup melalui diri saya sendiri. Itu yang membuat saya ringan banget ya, nggak perlu cari-cari buku. Mana ya pengajaran apa ya yang mau hebat-hebatan pengetahuan sama orang lain. Enggak. Belajar menghidupi yang sudah ada ya tak bagiin. Jadi enak banget. Nggak bingung cari buku sana, buku sini, bu. Terus kita kayak perang pengetahuan. Untuk apa? Gengsi-gengsian pengetahuan itu apa? Inilah perjalanan saya. Inilah kehidupan saya yang saya bagikan. Ini yang saya alami dalam hidup saya. Jadi enak banget gitu loh. Jadi tinggal dalam dia. Lah waktu kamu tinggal di dalam dia inilah Tuhan banyak apa ya? Kristus yang hidup sama kamu ini akan menceritakan kehidupannya, perjalanannya, kebenarannya gitu loh. Jadi itu yang membuat kita makin hari makin serupa Kristus. Nah, mari kita fokus dulu di sini. Ingat, tubuh kita ini bait Allah. Oke? Tubuh kita bait Allah. Dulu pernah saya terangkan ini di tempat ini. Tubuh kita bait Allah. Ada tubuh, jiwa, roh. Dalam perjanjian lama, itu bait Allah itu ada 3 ruangan. Ada pelataran, ini saudara lihat di anunya, track spellnya saya ini, di dalam perjanjian lama itu ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Itu yang dalam perjanjian lama ya. Tapi di dalam perjanjian baru, ini gambaran tubuh, jiwa, roh. Saudara tahu, dulu semua hal korban persembahan itu dibakar di sini nih, di pelataran. Kambing, domba yang kedagingan, daging-daging itu dibakar di pelataran ini. Dalam perjanjian baru, ego kita, harga diri kita, emosi kita, itu harus dibakar itu di pelataran itu. Sehingga daging kita ini mati. Supaya apa? Kita dapat masuk ke ruang kudus. Dan masuk ke dalam ruang maha kudus. Nah, waktu Tuhan Yesus disalibkan, saudara tahu, tirai bait suci itu terbelah, robek. Itu menandakan apa? Bersatunya ruang kudus dengan ruang maha kudus. Sehingga banyak orang, anak Tuhan, itu hanya mau dipimpin oleh yang dari luar ini, di pelataran, egonya dia, harganya dirinya dia, emosinya dia. Sehingga emosinya dia mempengaruhi ruang kudus jiwanya, pikiran dan perasaannya. Di dalam jiwa kan ada pikiran dan perasaannya. Ego dia, pelataran, kedagingan dia, memimpin jiwanya dia. Sehingga jiwanya itu percaya yang kelihatan, apa yang kelihatan? Orang menyakitin dia, orang menghina dia, orang menghakimi dia. Mulai jiwanya itu marah, akhirnya menghakimi. Sehingga dia sebab apa? Dia hanya memperhatikan yang kelihatan, dagingnya dia. Waktu dagingnya disentuh, marah, menghakimi, menyalahkan itu. Harusnya anak-anak Tuhan ini kalau di pelataran ini tubuh ini dijadikan korban bakar, bahkan tubuhnya mati, maka hidupnya itu dipimpin dari ruang kudus ini, dari ruang kudus ini, dari roh pribadi Kristus dalam dirinya.
Kasih menjadi jawaban, kasih menjadi jawaban. Pribadi Kristus memimpin jiwanya, pikiran dan perasaannya. Maka pikiran dan perasaan Kristus itu termanifestasi dalam hidup kita. Banyak orang dipimpin dari luar ke dalam, bukan dari dalam keluar. Mereka suka dipimpin yang kelihatan. Waktu dihakimi, disalahkan, ekonomi masalah, apa orang orang menyakitin dirinya, mulai menguasai jiwanya, pikiran dan mulai menghakimi, mulai menyalahkan si A, si B. Tapi mereka nggak mau dipimpin dari dalam keluar, dipimpin oleh Roh. Harusnya dipimpin dari Roh. Pribadi Kristus dengan apa? Nyangkal diri mikul salib. Waktu pribadi Kristus dari dalam keluar ini, dari pribadi Kristus ini memimpin hidupnya, Roh itu memimpin hidupnya, pribadi Kristus ini memimpin hidupnya, maka pribadi Kristus itu memimpin jiwanya, pikiran dan perasaannya. Maka hidupnya bukan dia lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Jadi sebenarnya di dalam perjanjian lama itu 3 ruangan ini gambaran bait Allah perjanjian baru. Tapi banyak orang lihat 3 ruangan ini cuma perjanjian lama toh. Tubuh, jiwa, roh. Terus di situ ruang pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Itu gambaran bait Allah. Jadi saudara mau dipimpin mana? Egomu yang kelihatan. Makanya Paulus ngomong seperti ini. Aku tidak percaya yang kelihatan. Kelihatan itu sementara. Sedang tidak kelihatan itu adalah kekal. Paulus ngomong seperti itu karena apa? Dia nggak percaya orang mau menghakimi, orang mau membunuh dia. Wes lah, nggak masalah. Aku tetap akan mengasihi. Dia cuma dipimpin dari dalam. Aku akan tetap memberkati. Sebab di dalam aku yang tidak kelihatan ini, yang memimpin hidupku, roh yang memimpin aku ini, itu yang kekal. Jadi sehingga jiwanya, pikiran dan perasaannya Paulus dikuasai oleh pikiran dan perasaannya Kristus. Sehingga hidupnya bukan dia lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Tapi banyak anak Tuhan sudah dibaptis nih, sudah dibaptis, sudah pelayanan, tapi yang memimpin siapa? Egonya terus, tubuhnya terus, bukan dipimpin oleh pribadi Kristus dari dalam keluar, tapi dipimpin oleh dari luar ke dalam. Akhirnya apa? Nyalahkan suaminya, nyalahkan istrinya, nanti sampai gereja, haleluya, haleluya, Tuhan baik, Tuhan ini. Sampai ada pulang lagi, nyalahkan lagi istrinya, suaminya, temannya, sahabatnya, atau pembantunya. Dia nggak mau menaklukkan pada pribadi Kristus dengan menyangkal diri mikul salib. Pak, kalau orangnya nggak berubah gimana? Ya itu urusan orang itu nggak berubah, nggak masalah. Yang penting kita punya hubungan dengan Tuhan. Karena berubah nggak berubah itu tidak membuat engkau tidak diberkati atau tidak diberkati. Tapi waktu engkau yang berubah, itu yang membuat engkau diberkati. Suamimu, istrimu, temanmu itu berubah nggak berubah, nggak ada masalah dengan itu. Yang penting kamu yang berubah, itu yang membuat engkau berkenan kepada Tuhan. Itu goal saya. Jemaat mau berubah nggak berubah, urusan dia sama Tuhan. Urusan saya adalah saya yang berubah, sehingga mereka merasakan Kristus melalui hidup kita. Terserah orang ngomong, nanti diambil untung Pak. Nah, ya itu terserah dia. Tapi sampai hari ini saya melakukan perjalanan Kristus dalam hidup saya. Saya menikmati kasih karunia-Nya, saya menikmati kemurahannya, saya menikmati pengembalaan yang enak dan ringan. Saya menikmati bisnis yang enak dan ringan. Saya menikmati, keren-keren dalam seluruh kehidupan kami. Karena hidup kami menjadi terang Allah, cahaya kemuliaan Allah. Nah ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai kita itu ngomong firman sana sini hebat, tapi sama istri, sama suami, sama anak kita, sama ini, ego kita. Sehingga hidup kita dipimpin dari luar ke dalam, bukan dari dalam keluar. Sehingga Kristus tidak muncul, tapi hanya ego kita. Kalau kita dipimpin dari luar ke dalam, biarpun kita taat firman, biarpun kita ayat-ayat kita taati, lakukan perpuluhan, tapi hanya untuk ego kita. Untuk apa? Sama di 1 Korintus 13 ayat 1, biarpun kita menguasai semua bahasa manusia dan malaikat, biarpun kita punya iman yang bisa memindahkan gunung, biarpun kita sudah membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan menyerahkan tubuh dibakar, tanpa kasih, tanpa kita dipimpin oleh pribadi Allah dalam diri kita, tidak ada gunanya. Jadi ketaatanmu, kalau itu karena egomu, tidak ada gunanya. Kau bisa taat supaya untuk kesombonganmu bisa. Kau bisa mentaati supaya untuk diberkati untuk dagingmu bisa. Tapi kalau kamu tidak, belajarlah taat karena kasih yang ada dalam dirimu, bukan karena daging kita. Jadi pastikan bukan masalah taat nggak taatnya kita, tapi ini bicara siapa yang memimpin ketaatanmu, dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Itu yang menentukan kita itu berkenan sama Tuhan atau tidak. Ini
nanti kepanjangan. Saya bawa ke sini aja dulu. Ah, ini terakhir dah saudara. Supaya saudara nggak lama-lama, kasihan juga. Nah, kita lihat dari perjalanan bangsa Israel ya. Coba kita lihat bangsa Israel. Di sini ada 600 laki-laki sampai 2 juta bangsa Israel, saudara. Diperbudak di Mesir. Diperbudak ini di Mesir. Lalu Tuhan mengangkat Musa. Tuhan bicara kepada Musa. Dan Musa, oke, Tuhan, aku mau. Setuju sama kamu. Akhirnya Musa bicara, Musa dipakai Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Keluar itu bangsa Israel ke Mesir sampai di Laut Merah. Akhirnya sampai Laut Merah, nyebrang Laut Merah, dibukakan Laut Merah sehingga bangsa Israel bisa menyeberang. Lepas dari perbudakan Mesir. Ini gambaran kita udah dibaptis. Laut Merah gambaran kita udah dibaptis. Kita dibebaskan di dalam perjanjian baru, kita dibebaskan, kita udah dibaptis, kita udah ditebus sama Yesus. Ini gambaran bangsa Israel. Saudara tadinya dibudak sama ego, harga diri, emosi. Dikit-dikit egonya, dikit-dikit emosinya dia, harga dirinya dia. Pokoknya pertama perbudakan kedagingannya terus. Lalu Tuhan ngomong, ayo tak baptis nak, dibaptis. Di situ hidupku bukan aku lagi yang hidup, manusia lama mati, manusia baru hidup. Tapi sayangnya saudara, sudah dibaptis, sudah menyeberang Laut Merah, di sini terus udah itu dapat masuk ke Gunung Sinai. Ada hukum Taurat udah ada hukum Tauratnya. Kalau di dalam perjanjian baru itu roh Tuhan, mau dipimpin roh Tuhan enggak? Nah, dalam perjalanan dari Laut Merah ke Sungai Yordan ini saudara, orang ini enggak mau dipimpin oleh hukum Taurat yang Tuhan berikan. Dia tetap sungut-sungut, ada kurang air, sungut-sungut, kurang daging, sungut-sungut, kepanasan, sungut-sungut, ada kurang ini sungut-sungut. Pokoknya dia hanya dipimpin yang kelihatan saja. Yang kelihatan memimpin hidupnya, yang mempengaruhi pikiran dan perasaan, lalu sungut-sungut. Nyalakan Tuhan, nyalakan Musa, nyalakan si A, nyalakan si B. Jadi cuma dipikir yang kelihatan itu, dia nyalakan. Dia tidak mau taklukkan pada hukum Taurat. Kalau di dalam perjanjian baru, dia tidak mau taklukkan pada roh Tuhan. Akhirnya apa? Bangsa Israel banyak mati di padang gurun. 40 tahun saudara, muter-muter di padang gurun. Padahal udah dibaptis. Padahal udah nyebrang Sungai Yordan, Laut Merah. Udah dapat roh Tuhan di dalam dirinya. Udah ada hukum Taurat dalam perjanjian lama. Tapi nggak mau dipimpin itu. Dia cuma nyalahkan. Dia cuma mau dipimpin yang kelihatan, bukan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan apa? Ekonomi masalah, uangnya diambil, istrinya salah, suaminya salah, menghakimi sana, menghakimi sini. Dia tidak mau nyangkal diri mikul salib. Akhirnya apa? Mati di padang gurun. Jadi jangan pikir kita ini yang sudah dibaptis, tapi nggak mau dipimpin oleh roh yang Tuhan percayakan, kita akan sama dengan bangsa Israel. Mati di padang gurun. Nah, masalahnya ini perjalanan kita ini loh, keserupaan akan Kristus ini ada di padang gurun ini. Ayo belajar menyangkal diri, memikul salib. Kenapa saya ngomong tadi itu? Keserupaan akan Kristus itu perjalanan, penyembahan. Karena tujuan kita adalah Bapa. Jadi saudara harus melakukan perjalanan ini. Jadi perjalanan dari Laut Merah ke Sungai Yordan itu adalah belajar sangkal diri, pikul salib, sangkal diri, pikul salib, gagal, kadang-kadang gagal, oke, merendahkan hati lagi, gagal lagi merendahkan. Tidak ada masalah dengan kegagalanmu. Karena apa? Kegagal di dalam padang gurun ini selalu ada kasih karunia Tuhan. Nggak perlu iman di padang gurun ini. Ada kasih belas kasihan Tuhan. Selalu belas kasihan. Gagal pun nggak apa-apa nak. Gagal lagi nggak apa-apa nak. Nah, ini enak banget di padang gurun ini. Karena apa? Belas kasihan Tuhan ada. Itu yang saya nikmati. Nggak ada penghukuman di sini. Luar biasa Tuhan taruhkan dalam hidup saya. Ada kasih karunia. Waktu saya ada dalam dia. Tuhan, kok enak ya. Sehingga waktu saya belajar di sini, saya sampai ke Sungai Yordan. Di Sungai Yordan lalu nyebrang ke Tanah Perjanjian. Di Tanah Perjanjian, kalau di padang gurun, saya nggak perlu iman. Karena apa? Ada belas kasihan. Gagal pun Tuhan penuh belas kasihan. Tapi di Tanah Perjanjian, saudara, saya perlu iman. Karena apa? Di Tanah Perjanjian kita tidak lagi menunggu mujizat. Kalau di
di padang gurun kita menantikan mujizat, ada mujizat. Tapi di tanah perjanjian kita tidak lagi menantikan mujizat. Tapi dalam Kristus kita menciptakan mujizat. Apa yang kita mau, apa yang kita jalanin, itu di Tuhan jadikan. Kesanggupan kita menjadi pekerjaan Allah. Wih, itu keren. Ingat ya, kesanggupanmu, kamu yang tanda tangan cek, Tuhan yang ngisi isinya. Enak kan? Itu artinya, Tuhan aku mau lakukan pembangunan gereja. Oke nak, aku jalanin. Akhirnya Tuhan pakai kehidupan kami, bisnis kami 70% untuk mencukupi kebutuhan daripada pembangunan itu. Wih, keren. Saya melihat itu. Tapi ingat, hati-hati dengan kemuliaan itu. Waktu pembangunan gedung gereja selesai, saya mulai sombong. Ini handoko. Nah, Kristusnya mulai hilang. Itu saya bertobat lagi. Jadi hati-hati dengan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan bisa melupakan, menghilangkan Kristus kita. Hati-hati di situ. Jadi tetap taklukkan pada Kristus. Jadi pastikan saudara tahu bahwa menyangkal diri memikul salib itu menjadi hukum pertama dan utama dalam hidup kita. Supaya Kristus lebih besar dan kita makin kecil. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke tim. Ya. Thank you Pak Handoko atas sharingnya yang luar biasa, penuh semangat. Saya yakin kita semua Bapak Ibu diberkati oleh sharing Pak Handoko. Mari kita kasih emoticon buat Pak Handoko untuk thank you kita Bapak Ibu. Pak Handoko masih ada waktu ya Pak Handoko? Lanjut ya. Matur nuwun Pak. Oke, Lanjut, Pak. Bapak Ibu. Ada pertanyaan silakan Pak. Ya, kalau sebelum Bapak Ibu mau bertanya, mungkin kita kasih kesempatan tim screen untuk lewat ya, untuk pengumuman. Silakan tim screen. Halo tim screen. Ya, sambil teman-teman siapin itu ya. Pertanyaan. Nggak ada suaranya. Lanjut aja Pak Samuel. Oke, lanjut ya. Mungkin tim screen-nya lagi ada masalah. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau didoakan, mungkin apa yang mau disampaikan. Kita akan melaksanakan konferensi pria Lions Roll di Bali. Bapak Ibu Saudara bisa ikut bagian bersama dengan 800 hamba Tuhan, pemimpin gembala yang akan mengikuti sebuah movement kegerakan pemuridan. Bagaimana caranya? Pertama, melalui doa. Setiap malam kita akan mengadakan doa puasa jam 18.30 sampai jam 19 bersama-sama by Zoom di link berikut ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara bisa ikut ambil daya di mana kita akan terlibat sebagai peserta fasilitator dan kita bisa bersama-sama ketemu di Bali 1, 2, 3 Mei. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara bisa ikut berpartisipasi bagaimana kita akan support hamba-hamba Tuhan yang akan ikut dengan kekurangan dana. Kami berharap supaya setiap kita bisa turut ambil bagian. Doa, daya, dan dana. Di link berikut ini Anda bisa transfer rekening ini untuk seluruh persembahan akan kita persembahkan untuk mensupport acara ini supaya kita mengirimkan hamba-hamba Tuhan yang kekurangan dana untuk mereka boleh ikut. Kegerakan bersama-sama 1, 2, 3 Mei. Tuhan Yesus memberkati.